Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Saya memahami pastoral pariwisata yang holistik itu secara pribadi adalah bahwa sebuah pastoral yang merangkul, mengikut sertakan seluruh pihak untuk berpartisipasi, dan juga pendekatan pada nilai budaya atau nilai-nilai kultural, kearifan lokal, dan juga berkelanjutan. Semuanya itu dibawa kepada sebuah perspektif pariwisata. Ada 3 moto: partisipasi, kemudian yang kedua berbudaya, dan yang ketiga berkelanjutan. Pariwisata holistik itu berarti pariwisata yang menyeluruh. Dalam hal ini, umat itu terlibat menjadi pelaku dalam pariwisata. Arti umat sendiri yang merencanakan, melaksanakan, kemudian menikmati keuntungan dari pariwisata dan mengatur keberlangsungan dari kekayaan rohani gereja, dari budaya maupun keindahan atau keajaiban alam. Sejauh ini proses penyusunan program tentu melewati beberapa tahapan. Melalui pleno, di dalamnya para pengurus DPP, DKP dengan para seksi memperoleh animasi. Sesudah daripada itu, bahan-bahan animasi terkait program pastoral pariwisata holistik itu didistribusikan dan dibedah bersama di tingkat stasi antara ketua stasi bersama pengurus KBG dalam kolaborasi dengan pemangku adat dan juga pemerintah setempat. Atau kami dari seksi budaya dan pariwisata juga dilibatkan secara penuh dalam merancang program kegiatan misa dan dialog di kampung-kampung, di stasi-stasi. Lalu yang berikutnya ada kegiatan lomba KBG Sehat dan Sekolah Hijau. Kemudian membangun kerjasama untuk wisata alam, misalnya yang ada di paroki ini, kerjasama antara pastor paroki dengan kepala desa Pongarang untuk taman wisata alam Golong Geleng. Bangunan Gua Maria di beberapa tempat. Yang baru kali ini untuk tahun ini ada pembangunan baru Gua Maria di Kampung Bela, Stasi Kalo. Kemudian ada renovasi Gua Maria di pusat paroki di Tentang. Kemudian renovasi Gua Maria di Stasi Raca dan di Stasi Kalo. Monitoring yang terjadi selama ini terjadi secara bertahap. Yang pertama, monitoring internal di DPP dan DKP dengan rapat bersama atau pertemuan bersama secara berkala yang disepakati bersama, dan juga monitoring melalui panitia kecil dalam sejumlah kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang kami monitoring adalah monitoring langsung. Ada juga lomba sekolah sehat, sekolah hijau, dan KBG sehat. Kami secara langsung memperhatikan di setiap sekolah, di setiap KBG. Kegiatan lomba sekolah hijau dan KBG sehat ini baru dilaksanakan pada akhir September dan itu berjalan dengan baik. Kalau jujur saya mengatakan kita ini benturan pada waktu juga. Nah, yang saya lihat sejak kegiatan kita selama ini itu yang nyata, misalnya ya paguyuban kategorial tani ya, tani ya, boleh dibilang tani lestari. Kita berangkat mulai dari ekstra apa itu kemarin, itu salah satunya pasal. Buat perencanaan yang jelas, rencana pengerjaan, penanaman, panen, dan pasca panen. Iya. Dalam
pastoral pariwisata holistik untuk menggerakkan, mengingatkan umat, dan juga menumbuhkan spirit gerak bersama adalah yang pertama-tama adalah hadir dalam perayaan liturgi maupun non liturgis. Di sana kita bercerita dan berdialog tentang peluang-peluang atau potensi-potensi yang dimiliki masing-masing. Di sana ada ekonomi kreatif, di sana ada ekologi yang kita bawa kepada sebuah perspektif yang integral, bahwa kita tidak hanya merayakan liturgi, tetapi juga di sana kita menunjukkan cita rasa atau kita bersentuhan langsung juga bagaimana dengan kepedulian ekologis. Tetapi juga sisi lain yang coba diangkat dan ditumbuhkan juga adalah menyadarkan umat tentang gerakan sadar wisata. Ada sosialisasi ke setiap stasi, lalu melalui mimbar mingguan, ada juga melalui katekese umat, kemudian ajakan-ajakan informal lain yang mendorong umat itu untuk terlibat dalam seluruh tahun pariwisata holistik ini. Selama ini program pengembangan kerohanian di pusat paroki di tahun pariwisata holistik adalah kunjungan atau devosi kepada Maria ditingkatkan. Olehnya dibuatlah program untuk bulan Mei dan Oktober dikhususkan untuk renovasi dan pembangunan Gua Maria di masing-masing stasi, dan juga diadakannya siara atau prosesi Maria di setiap stasi, dan juga ekaristi di tingkat KBG. Berkaitan dengan wisata rohani yang ada di Desa Paunarang, pada khususnya di Stasi Kalo, itu sangat menggugah hati masyarakat, yaitu membangunkan gua-gua yang ada di 3 kampung, yaitu di Kampung War, Kampung Wela, dan Kampung Purak. Sehingga saya sangat berbangga bahwa kepedulian masyarakat, kepedulian umat di Desa Paunarang, pada khususnya di Stasi Kalo, itu sangat meningkat sekali. Selama tahun ini kalau saya lihat umat itu betul-betul dibangunkan ya, melalui beberapa kegiatan nyata ya yang masih hangat ini, misalnya perarakan patung kemarin itu. Saya pribadi pastor, saya merasa senang sekali. Artinya Arca itu mengunjungi rumah kita, Bunda Maria mengunjungi rumah kita, dan semangat ini hampir seluruh parokinya, paroki kita di Paroki Tentan, semangatnya lumayan. Tetapi mestinya kita pater mereka, ya, taruh lagi pastoral, mengarahkan mereka kira-kira makna yang tersembunyi, tersirat di situ kira-kira apa. Jangan berhenti pada perarakan, penjemputan, pendemokon dan lain sebagainya. Mesti kita melihat sedikit jauh ke dalam. Halo para saudara, selamat datang di Kafetaria Orang Muda Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi Tentan, Uskupan Ruteng. Di sini kami menyediakan produk-produk lokal khas dari budaya Manggarai. Salah satunya adalah gula rebok, gula tradisional Manggarai yang dihimpun dari para petani di wilayah sekitar Paroki Tentan. Dengan membeli produk-produk kami, Bapak Ibu Saudara-saudari membantu pemberdayaan orang muda Katolik serta para pengrajin yang ada di wilayah paroki ini. Maka mari kita semua berpartisipasi dengan membeli produk ini. Jika mau info tentang produk ini, silakan hubungi di nomor ini. Para saudara, terima kasih. Tuhan memberkati. Nama saya Victor Uji, Ketua Kelompok Laudato Si, pengusaha penggarap tanah misi Gereja Paroki Tentang, Santo Fransiskus Asisi. Saya bersama anggota berusaha mulai penanaman bibit jahe sampai
soal pengolahan jahe. Nah, sekarang kami sedang mengolah jahe menjadi minuman herbal. Nama saya Lucia Danur, kelompok dari Laudato Si. Ada suster dari Lampung untuk melatih kami kurang lebih selama 1 bulan. 1 bulan ini sudah memproduksi kurang lebih berapa ratus kilo yang sudah diproduksi Mama? Sudah 100 kilo lebih. 100 kilo lebih dari kelompok Laudato Si yang siap untuk dipasarkan. Nah, Usaha kelompok kecil ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Dan hal ini kami masih membutuhkan banyak hal dan masih banyak kendala soal pengolahan, kemudian fasilitas. Nah, ini yang paling utama dalam hal pengolahan jahe. Kami membutuhkan fasilitas yang cukup memadai. Untuk sementara kami memanfaatkan fasilitas seadanya saja. Antusias cuma asalkan kita menggugah mereka, mengarahkan mereka. Mereka memiliki tenaga atau ya boleh dibilang tenaga yang dahsyat. Tetapi bagaimana kita untuk memotivasi, menggalinya dengan secara sederhana, kira-kira begitu. Omnia in caritate. Lakukanlah semua pekerjaan di dalam kasih. itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung maha